Kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan setiap hari dari bisnis Anda, tonton sampai beres. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan uang setiap hari dari bisnis Anda. Tidak semua bisnis itu mendapatkan uang itu setiap hari. Benar nggak? Ada yang mereka tuh dapetin duit setiap sebulan sekali. Ada yang bahkan proyekan 6 bulan sekali. Ada yang bahkan tahunan, setahun sekali. Ya, contoh yang tahunan adalah misalkan kos-kosan gitu ya. Kalau misalkan proyekan misalkan event organizer. Kalau yang bulanan ya mungkin ya bisnis yang sifatnya tuh dapat duitnya bulanan. Penting kita bahas adalah gimana caranya Anda itu bisa ngasilin duit setiap hari. Nah, maka poinnya sebenarnya di kategori bisnis Anda. Jadi pertama yang perlu Anda perhatikan adalah jalankanlah bisnis atau pilihlah bisnis yang cash flow-nya harian. Jadi ada banyak cash flow, ada cash flow harian, ada mingguan, ada bulanan, ada semesteran, ya, ada proyekan, ada tahunan. Ya, nah Anda termasuk yang mana nih? Ketika kriteria ini sudah ditetapkan dari awal, maka sakleklah dengan kriteria tersebut. Oh, saya mah pengen yang setiap hari, ya udah, pilih itu. Oh Kang, misalkan tiba-tiba, bro, bisnis itu bisa apa? Bisnis ini gua ada event gitu kan, gua bikin event aja gini ini. Nah, kita udah punya saklek nih. Waduh, kalau event project bisnisnya dapat duitnya kapan? Nggak mau gitu, tolak. Ya. Jadi Anda saklek dengan nilai yang Anda tetapkan di awal. Atau misalkan, bro, ini ada project nih, gua ada garap properti, misalkan itu ada sekian rumah yang perlu kita garap, omsetnya luar biasa, potensinya nih gitu kan. Tapi Anda punya kriteria, waduh properti, ini duitnya lama gitu kan. Walaupun gede ya sih, walaupun gede, tapi wah lama ini gak bisa hidup gua gitu. Tolak. Maka kalau kata Steve Jobs, fokus adalah ketika Anda berhasil ataupun mampu menolak sesuatu yang sama-sama menghasilkan. Ya, jadi ketika enggak, nah kenapa ditolak? Karena gua udah punya kriteria. Kriteria gua adalah bisnis yang cash flow itu harian. Kalau yang sifatnya tuh gak jelas, ya itu nggak mau. Termasuk misalkan gini, main di bisnis model, makanya masuk nomor 2 nih. Tadi nomor 1, pilihlah bisnis yang cash flow-nya benar-benar harian. Contohnya apa Kang? Jualan. Biasanya berbasis jualan. Ya, jualan di online, di offline, lewat BBM, BBM nggak ada ya, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat Facebook, kan dapat duit tiap hari. Ya. Nah kalau yang sifatnya tuh nggak jualan, kayak misalkan event, proyekan, pembangunan sesuatu, ya apa namanya proyek, itu pasti akan sangat lama sekali. Masuk nomor 2. Maka ketika Anda pengen dapat duit itu setiap hari, bisa menghasilkan uang setiap hari dari bisnis, maka Anda pilih bisnis modelnya yang memang sangat mendukung. Bagaimana yang sangat mendukung? Yang biasanya itu B2C. Loh, Kang emang B2B nggak boleh? Kang emang B2G nggak boleh? Boleh, tapi lagi-lagi terima konsekuensinya. B2B misalkan, Anda ngobrol sama perusahaan di mana market Anda dari perusahaan juga, ngobrol di link, ternyata bayar duitnya itu setelah 1 bulan. Contoh, studi kasus supaya Anda kebayang. Saya itu bisnis dunia snack. Di dalam Dewa Snack ada snack gitu kan. Di sana ada namanya kemasan. Dimana ketika kita beli kemasan, kita kan berarti dia, partner saya, menjadikan saya adalah marketnya, benar gak? B2B, business to business, ya. Tapi pada saat dia mencetak kemasan ke saya bayar ke dia itu 1 bulan setelahnya. Itulah namanya utang dagang. Ya, alhasil dia nunggu 1 bulan dulu baru dapat duit. Walaupun sebenarnya bisa aja gue transfer. Tapi kebijakan kita akhirnya akadnya udah beres, setuju satu sama lain, akan dibayarkan setelah 1 bulan. Berarti ada hutang 1 bulan. Dapat duitnya kapan? Setelah 1 bulan. Enggak tiap hari. Clear? Nah ini yang namanya B2B. Apalagi Anda main B2G. B2G itu adalah business to government. Gak usah ditanya lah kalau pemerintah ya. Saya kemarin nonton TV Pak ya. Jadi nonton TV itu ada yang nguburin orang-orang COVID itu ya. Sampai di mana ya, di Palembang atau di mana, daerah Sumatera sana lah gitu kan. Sampai dari bulan Maret itu sampai kemarin itu belum dapat duit, kasihan banget gitu. Ya, padahal dijanjikannya bakal dapat duit tuh sehari misalkan 200.000 gitu, dikali sekian. Ya ini kan kebijakan pemerintah. Kadang kan juga empot-empotan lama gitu loh. Nah, sama dalam bisnis juga. Segala yang berubah pemerintah itu pasti prosedur birokrasinya panjang. Nah, jadi kalau misalkan, ya gue sudah ada duit bro, tapi ya gue ini lagi nunggu nih gitu kan.
Nah kita udah sakit dari awal, udah ngerti, pasti gak jelas duitnya tuh. Maksudnya tuh gak tiap hari kan? Yowes, tolak aja. Maka kalau ada ketemu sama saya, misalkan tiba-tiba ini ada masuk pemerintahan nanti ininya begini, ini begitu, ya enggak. Proyeknya gede bro, enggak, gue gak butuh gedenya, gue butuh cash flow-nya. Sekali lagi, cash flow lebih penting daripada omset. Ya, omset Anda boleh 5 miliar, tapi Anda akan dapatkan setelah 3 tahun Anda bangun proyek. Ayo, gimana Anda hidup 5 tahun itu? Saudara-saudara, banyak kawan saya tuh curhat ya, dia tuh bisnisnya mati hanya gara-gara proyek, dapat duitnya 1 tahun kemudian. Lah selama setahun itu dia makan apa gitu loh? Cair gak nanti? Ya wallahu alam bisawab, ya gak tahu gitu. Maka sekali lagi, tetapkan dari awal saya gak mau garap bisnis yang sifatnya tuh duitnya lama, yang gak jelas, gak pasti, yang pasti-pasti aja. Punya handphone jual nih 20 juta, transfer duit, jadi duit. Ini ada snack makanan, jadi duit. Jualan hijab, jualan baju, jualan jam, jadi duit. Clear, B2C. Itu nomor 2. Jadi tentang yang namanya bisnis model. Oke, yang ketiga, pilih produknya yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa begitu? Misal gini, saya jual handphone. Ya, saya jual handphone. Kapan Anda akan beli lagi handphone? Mungkin bagi Anda ketika Anda mendapatkan customer baru itu menjadi daily cash flow. Tapi saya sebagai customer akan beli lagi handphone kapan? Ketika ada model baru. Ini kayak sombong ini. Ketika ada model baru, betul? Kapan saya beli lagi laptop? Ketika laptop rusak atau ketika ada model baru, betul? Nah, ini sifatnya itu produknya bukan kebutuhan. Produknya adalah bukan produk kebutuhan yang kita konsumsi setiap hari, tapi produk tersier tepatnya kan. Maka kalau misalkan Anda pengen dapat duit tiap hari, pikirkan produk. Mungkin marginnya kecil, nggak segede Apple. Mungkin marginnya nggak segede produk yang dia misalkan katakanlah mobil, tapi tiap hari dia konsumsi. Makanya kenapa saya bikin Dewa Snack. Marginnya mungkin bagi distributor kalau jual ke reseller itu 3.000. Bagi reseller itu dari misalkan reseller jual ke end user, katakanlah Anda beli 13.000, jual 20.000 dapat 7.000. Tapi 7.000 per pieces. Kalau Anda setiap hari ngejual 30 pieces, kalau Anda seminggu ngejual 300 pieces, kalau sebulan ngejual 3.000 pieces, berapa keuntungan Anda? Gede, benar nggak? Jadi jangan lihat kecilnya, lihat rutinnya gitu loh. Nah ini namanya bisnis model. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen dapetin duit setiap hari, carilah produk yang memang dia tuh habis, ya, dan dikonsumsi setiap hari. Apa yang habis? Macam-macam. Lipstick, bedak, ya kan habis, enggak? Cuman nggak habis tiap hari kan? Nah yang tiap hari konsumsi tiap hari apa? Makanan, cemilan, minuman, gitu kan? Nah, ini konsumsi tiap hari. Nah, maka kalau misalkan Anda pengen dapetin duit tiap hari, cari bisnis yang kayak begitu produknya. Kalau misalkan Anda, Kang saya pengen dong misalkan dapetin tiap hari, saya nggak heran kenapa banyak dari teman-teman dari Dewa Snack yang dia tuh guru, basicnya tuh guru, ngajar gitu, ngajar ya, aplikasi online, ngajar online, walaupun muridnya online, ternyata gurunya tuh ke sekolah teman-teman ya. Tapi dia dapat penghasilan tambahan dari jualan snack. Ya, jualan online pas waktu senggang, pas istirahat, pas pulang jualan, dapat duit gitu kan. Ada yang sebagai akuntan, jualan snack juga. Kenapa dia mikir sehari bisa kejual itu bisa nyampe 100 pieces. Ada yang cerita bahkan 3 hari itu bisa nyampe 400 pieces gitu. Kali sebulan duitnya tambahannya kan luar biasa besar. Nah, buat kalian juga yang kalau misalkan nih nanti kalau memang Kang saya tertarik untuk menjualan produk cemilan atau buat produknya Kang Dewa gitu ya. Nanti silakan klik linknya ada di pin komen dan juga deskripsinya. Nanti saya akan cantumkan di sana. Intinya balik lagi, kalau Anda pengen dapetin duit setiap hari dari bisnis yang Anda jalankan, semuanya di tangan Anda. Ya, pertama, pilihlah bisnis yang cash flow-nya harian. Kedua, pilihlah jenis bisnis yang bisnis modelnya B2C. Ketiga, pilihlah bisnis yang produknya habis dikonsumsi setiap hari dan memang menjadi produk kebutuhan. Kebayang? Semoga bermanfaat buat Anda semua. Sekali lagi kalau Anda pengen request khusus ya tentang video kita nih tips bisnis, Kang saya punya masalah ini, komen aja lah di komen ya. Nanti coba kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, komen ya.